Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Ustazah Eni. Bagaimana keadaan anak-anak semuanya? Sehat walafiat? Insya Allah. Pada kesempatan ini Ustazah akan menjelaskan secara singkat pelajaran 2. Di pelajaran 2 ini temanya adalah tentang Asmaul Husna. Nah, pelajaran Asmaul Husna ini mungkin sudah dipelajari dari kelas 1. Anak-anak masih ingat apa arti Asmaul Husna? Nah, Asmaul Husna ini berasal dari bahasa Arab. Asma yang artinya adalah nama-nama, husna itu artinya indah atau baik. Jadi Asmaul Husna nama-nama Allah yang indah atau yang baik. Ada berapa anak-anakku masih ingat? Iya, ada 99 Asmaul Husna. Pada pelajaran 2 ini akan kita pelajari 4 Asmaul Husna. Yang pertama Al-Mumit, yang kedua Al-Hayyu, yang ketiga Al-Qayyum, yang keempat adalah Al-Ahad. Nah, nanti sambil mendengarkan penjelasan Ustazah, anak-anakku bisa buka buku paket, bisa buka buku LKS. Di situ sudah dijelaskan tentang Asmaul Husna, pelajaran yang kedua. Akan Ustazah terangkan secara singkat. Yang pertama adalah tentang Al-Mumit. Apakah Al-Mumit itu? Al-Mumit artinya Allah yang maha mematikan. Nah, kalian harus yakin bahwa Allah yang menetapkan kematian pada seluruh makhluknya. Jadi semua makhluk itu pasti akan mati. Semua makhluk hidup itu pasti akan mati. Kapanpun Allah berkehendak, maka Allah akan mengambil nyawanya. Kematian tidak memandang siapapun, muda atau tua, kaya atau miskin, sakit ataupun sehat sekalipun. Selain karena sakit, kematian juga bisa disebabkan oleh bencana alam. Misalnya banjir, tanah longsor. Nah, sekarang mungkin COVID-19. Nah, setiap makhluk hidup pasti akan mengalami kematian. Hanya Allah sajalah yang zat yang kekal. Salah satu cara meneladani sifat dari Al-Mumit adalah kita harus sadar bahwa kematian selalu siap mendatangi kita, kapanpun saja dan dimanapun saja. Oleh karena itu, kita harus selalu beramal solih dan berbuat kebajikan agar di akhirat kelak mendapat balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita sudah siap kapanpun saja ajal kita akan dijemput. Itu adalah tentang Al-Mumit. Yang kedua adalah tentang Al-Hayyu. Apa arti dari Al-Hayyu? Al-Hayyu adalah Allah yang maha hidup. Allah senantiasa hidup dan maha kekal. Allah tidak akan pernah mati. Allah adalah sumber dari segala hidup. Kehidupan yang abadi, tidak ada awal dan tidak ada akhir bagi Allah. Allah juga yang memberikan dan mencabut kehidupan dari makhluknya. Nah, dari sini maka sifat Allah yang maha hidup sama seperti sifatnya yang lain, yaitu bersifat mutlak, tidak mengalami pengurangan dan perubahan, kerusakan ataupun peniadaan. Sementara kehidupan kita, kehidupan makhluk bersifat terbatas, yaitu ketika telah mencapai batasnya, maka kehidupan kita akan selesai. Kita akan mengalami kematian. Semua makhluk yang diciptakan Allah, makhluk hidup yang diciptakan Allah pasti akan mati. Nah, itu adalah menyatakan bahwa Allah Al-Hayyu, Allah maha hidup. Cara kita meneladani sifat Al-Hayyu adalah sama, mempergunakan kesempatan hidup yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semuanya dengan hal yang sebaik-baiknya. Kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya supaya hidup kita bermanfaat.
Dengan melakukan hal tersebut, maka Allah akan menghidupkan jiwa, hati, akal, jasmani, dan rohaniah dengan iman, Islam, dan ihsan. Itu adalah teladan yang bisa kita ambil dari Asmaul Husna Al-Hayyu. Asmaul Husna yang ketiga yaitu Al-Qayyum. Nah, Al-Qayyum artinya adalah maha berdiri sendiri. Nah, Allah adalah zat yang tidak memerlukan bantuan siapapun dan tidak memerlukan bantuan apapun dari makhluknya. Allah berdiri sendiri. Allah mampu melakukan segala sesuatu tanpa bantuan makhluknya. Allah adalah zat yang menciptakan langit dan bumi serta mengurusnya, termasuk makhluk hidup, manusia, hewan, tumbuhan. Nah, Allah terus-menerus mengurus makhluknya tanpa bantuan dari siapapun. Itulah arti dari Al-Qayyum. Seorang muslim yang meneladani sifat Allah ini hendaknya bersikap mandiri dan optimis. Berusahalah mengerjakan sesuatu secara mandiri dan maksimal. Nah, berarti apa yang bisa kita teladani dari Al-Qayyum? Bagi pelajar, bagi anak-anakku semuanya harus mandiri, harus optimis, harus tetap berusaha pada saat seperti ini. Kalau mendapatkan tugas dari sekolah, dikerjakan sendiri dulu. Jangan semuanya diserahkan kepada orang tua. Nah, itu adalah kita berusaha secara maksimal. Nah, apabila sudah berusaha tidak mampu, barulah kalian bisa meminta bantuan orang lain. Buang jauh-jauh sikap malas dan pesimis, karena sikap tersebut hanya akan merugikan kita. Nah, itu adalah sikap yang bisa kita teladani dari Asmaul Husna Al-Qayyum yang maha berdiri sendiri. Asmaul Husna yang keempat adalah Al-Ahad. Apa arti Al-Ahad? Al-Ahad artinya adalah Allah yang Maha Esa. Esa itu adalah satu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Muhammad, dialah Allah yang Maha Esa. Nah, Tuhan kita adalah Allah, hanya satu, Esa, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Kita harus yakin bahwa Tuhan kita hanya Allah. Kita tidak boleh menyembah Tuhan selain Allah. Kita dilarang menyembah patung, kita dilarang menyembah berhala, kita dilarang menyembah apapun. Yang wajib kita sembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tidak boleh bersikap musyrik yang menyekutukan Allah. Nah, itulah yang bisa kita pelajari dari 4 Asmaul Husna. Karena kita mengejar tema, kita mengejar bahan untuk PTS nanti, makanya Ustazah akan langsung membahas tentang tema yang kedua, yaitu nanti bisa dilihat di LKS, yaitu tentang kitab-kitab Allah. Kalau tadi Asmaul Husna, kita langsung masuk ke pelajaran mengenai kitab-kitab Allah. Nah, masih ingat anak-anakku semuanya? Kita wajib iman kepada kitab Allah. Kalian harus ingat dulu, rukun iman ada berapa? Nah, iman kepada kitab Allah adalah yang keberapa? Rukun iman ada 6. Nah, iman kepada kitab Allah adalah merupakan rukun iman yang ketiga. Kita harus ingat. Nah, kita harus percaya bahwa ada kitab-kitab yang harus kita percaya. Yang pertama adalah, ada berapa kitab yang harus kita percaya? Ada 4. Yang pertama adalah kitab Taurat, yang kedua adalah kitab Zabur, yang ketiga adalah kitab Injil, yang keempat adalah kitab Al-Quran. Nah, kitab Taurat diberikan kepada Nabi Musa alaihissalam. Nah, di sini kitab Taurat menggunakan bahasa Ibrani dan diturunkan untuk Bani Israel. Isi dari kitab Taurat nanti bisa dilihat di buku paket atau di buku LKS, dijelaskan bahwa isi dari kitab Taurat itu dikenal dengan istilah The Ten Commandments
amandemen, 10 perintah Tuhan. Nah, nanti ada 10 perintah Tuhan. Isi dari kitab Taurat itu adalah perintah mengisahkan Allah, larangan menyembah berhala, sucikanlah hari Sabtu, dan seterusnya. Itu nanti bisa dilihat di LKS. Yang berikutnya adalah kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Kitab Zabur itu diturunkan kepada Nabi Daud dengan bahasa Kipti. Nah, itu isi dari kitab Zabur adalah tentang beberapa zikir, pengajaran, kumpulan nyanyian puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan doa serta hikmah. Itu adalah isi dari kitab Zabur. Yang ketiga adalah kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu isi kitab Injil adalah berita gembira. Di dalam kitab Injil diterangkan bahwa akan turun Nabi Muhammad, Nabi sebagai Nabi penutup Nabi. Nah, di situ dijelaskan juga bahwa Nabi Isa mengajarkan Injil kepada para pengikutnya hanya selama 3 tahun. Lalu Nabi Isa diangkat, diselamatkan Allah dari pengejaran kaum Yahudi yang ingin menyalibnya. Dalam berdakwah, Isa dibantu oleh 12 orang muridnya yang nanti dikenal dengan sebutan Hawariyun. Nanti bisa dilihat di LKS siapa saja 12 muridnya itu. Nah, itu adalah tentang kitab Injil. Yang terakhir apa? Anak-anakku semuanya pasti kalian sudah tahu, kitab suci Al-Quran yang kita baca selama ini, yang kita sebagai pedoman kita sebagai umat Islam. Kitab yang terakhir adalah kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, dan itu merupakan mukjizat Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Dan kitab suci Al-Quran itu yang harus kita baca, kita pelajari, kita pahami, dan yang terpenting nanti dari isi Al-Quran itu kita buktikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak hanya membaca, tetapi isi kandungan dari Al-Quran itu kita laksanakan sebagai pedoman hidup. Nah, itu ya anak-anakku semuanya. Nah, nanti di situ juga diterangkan nama-nama Al-Quran banyak sekali. Ada Al-Furqan, Al-Dzikir, As-Sifa, Al-Huda. Lah, itu nanti bisa dibaca di buku paket adet atau di buku LKS. Nah, ini secara singkat anak-anakku sudah 2 tema yang kita pelajari tentang Asmaul Husna dan tentang kitab-kitab. Nah, nanti mohon dibaca kembali, dipelajari di buku paket dan di buku LKS. Setelah itu nanti Ustazah mohon anak-anakku mengerjakan LKS. Jadi nanti LKS tidak usah dikumpulkan, digunakan untuk belajar dulu, dikerjakan. Nanti di akhir semester setelah mengerjakan PTS nanti akan Ustazah disuruh mengumpulkan, dan nanti akan Ustazah koreksi dan akan Ustazah nilai, karena ini mengejar waktu. Demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa membantu untuk memperingan anak-anakku untuk memahami 2 tema tadi. Dan mohon tetap belajar, tetap jaga kesehatan, tetap sholatnya dan ngajinya dijalankan dengan disiplin, tertib, tidak ada yang bolong. Untuk sementara Ustazah cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.